Bisa tampak? Bisa dong. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini untuk eh, Fakultas Kedokteran untuk blok respirasi ya. Keganasan rongga toraks itu nanti pengampunya saya dan Dokter Hartanto. Ya. Ini kita mulai dengan keganasan rongga toraks. Next. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang keganasan rongga toraks itu bukan hanya paru, ya. Jadi di situ ada mediastinum, ada paru, ada pleura, ya. Yang kita maksud seperti itu. Gambar yang sebelah kiri saya ini gambar tumor mediastinum dengan batas yang tegas, gitu ya. Terus ini ada efusi yang di bawah. Kalau yang sebelah kanan saya ini gambar tumor yang paru. Ya, modelnya seperti ini. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang kanker paru, itu sebenarnya bisa kanker paru primer, bisa metastasis kanker di paru primer dari tempat lain. Ya. Tapi nanti kalau dalam pembahasan ini kalau kita bicara kanker paru adalah kanker paru primernya. Karena untuk kanker paru yang metastasis ke paru primer dari tempat lain nanti akan dibahas oleh masing-masing primernya. Nah, kanker paru itu insidensinya termasuk yang terbanyak dan merupakan penyebab kematian utama akibat kanker ya. Sama-sama kanker, kalau kanker payudara itu life expectancy-nya masih lebih tinggi dibanding kanker paru. Terutama karena dia terdiagnosis kebanyakan sudah pada stage lanjut. Nah, data Gelopokan 2020 ini disebutkan untuk laki-laki 14,3% estimasi kasus barunya sama dengan nomor satu ya, nomor duanya prostat 14,1%. Tapi kalau kita lihat mortality rate-nya, prostat itu hanya yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang terbanyak adalah kanker paru. Untuk kanker liver pun hanya separuh dari kanker paru. Jadi kita harus aware sekali bagaimana caranya kita menurunkan mortalitas ini. Jadi kalau kenyataannya dia jumlah terbanyak dan menyebabkan kematian terbanyak, jadi target tata laksana kanker paru secara umum adalah satu mengurangi insidensinya dengan pencegahan dan memperlama daya tahan hidupnya, angka tahan hidupnya diperlama dengan cara eh, utamanya adalah menemukan sejak dini karena kenyataannya ditemukannya sudah stage lanjut, jadi sudah susah diobatinya. Nah, penemuan stage dini ini sekarang program kita galakkan adalah tentang screening kanker paru dan deteksi dini kanker paru. Ini data tadi perempuan ya. Kalau perempuan itu kanker paru ada nomor 3 setelah breast dan kolorektum. Tapi hanya sepertiganya. Kanker paru itu 8,4%, breast cancer 24,5%, tapi mortality rate-nya 80% dari breast cancer ya. Ini rawan sekali kalau kita lihat peta dunia, lebih dari 50% kasus baru kanker itu ada di Asia. Karena perokoknya juga terbanyak ya. Konsep penyakit kanker itu adalah penyakit genetik, di mana terjadi ketidakseimbangan antara ekspresi onkogen dan tumor supresor gen. Ini sudah dibicarakan di ini lain ya, di kelompok lain sama aja. Eh,
terjadi perubahan kromosom, lokasinya di mana sehingga terjadi perubahan sel normal menjadi sel kanker. Untuk karsinogenesis juga ini sudah tahu di blog blog Unko ya mungkin ya, udah ada juga ya pelajarannya sama ya, mulai kan suatu satu sel normal terjadi perubahan genetik apabila terkena suatu karsinogen, terjadi perubahan genetik di sini terjadi multiplikasi, perubahan genetik di sini masih tahapnya promosi ya, inisiasi, promosi, transformasi jadi malignan sel, lalu berubah, membesar, bertambah menjadi sel maligna, progression, lalu terjadi metastasis ke tempat lain. Nah, ini gambaran metastasis nanti yang membedakan yang sel yang jinak diantaranya sel ganas itu bisa metastasis, di mana ada sel yang sudah bisa menembus lamina basalis. Nanti kalau kalau ujian pertanyaannya perbedaan sel ganas dengan tidak ganas. A. Bisa menembus lamina basalis. B. Yang satu ikut demo, yang satu tidak. Ya jawabannya A ya. Bisa menembus sel lamina basalis. Lalu masuk ke pembuluh darah. Di situ banyak di situ banyak vaskulogenesis, angiogenesis ya. Angiogenesis itu pembuluh darah barunya jadi banyak, berkelok-kelok, tipis jadi selnya dari masuk lamina basalis, masuk ke dalam pembuluh darah, ke bawah. Ini satu dari 1.000 sel yang terbawa itu mungkin survive, terjadi nidasi, lalu keluar ekstravasasi, dan kalau dia ekstravasasi ini tempatnya cocok dengan sel tersebut, dia akan tumbuh di situ. Kalau tidak cocok tempatnya juga nggak akan tumbuh. Jadi tidak segampang itu sebenarnya sel itu bermetastasisnya. Ini teori soil and seed. Kalau seednya cocok, buah anggur ditanam di Perancis mungkin gampang dia tumbuhnya. Kalau ditanam di Wonogiri mungkin eh, buahnya eh, tidak manis, mungkin daunnya yang lebih banyak seperti itu. Jadi ini kalau cocok tempatnya dia bisa tumbuh dan berkembang. Dan kanker paru seringnya menjalar itu ke tulang, ke liver, ke otak, dan ke supraren, kelenjar supraren. Kalau di Indonesia yang sering di otak, di tulang, ya, liver juga, dan pleura yang paling banyak. Pleura itu sudah termasuk sebagai metastasis ya, metastasis di dalam rongga dada sendiri. Nah, pada kanker selalu ada faktor risiko. Ya, faktor risikonya apa? Laki-laki usia lebih 40 tahun, perokok, tinggal atau bekerja di lingkungan yang mengandung zat karsinogen, misalnya di daerah semen, daerah ya industri semen seperti itu, paparan industri atau lingkungan kerja tertentu, atau perempuan tapi perokok pasif pernah mendapat kanker di organ lain, atau anggota keluarga pernah menderita sakit paru, ini juga harus ditanyakan tentang faktor risikonya. Dan juga ada yang namanya scar cancer. Scar cancer itu kalau kita habis TB, main TB sudah ya kuliahnya ya. TB ada selesai TB dia tidak bersih, tidak smooth karena selalu ada fibrotik, ada scar di situ juga bisa tumbuh jadi kanker. Nah, ini tadi ya, tata laksana kanker paru secara umum kalau akan menurunkan angka kanker paru dan akan memperlama angka tahan hidupnya dari ini tadi pencegahan, screening, diagnosis yang baik, terapi yang tepat, dan juga tata laksana paliatif yang tepat. Untuk mulai screening sampai tata laksana paliatif ini tujuannya adalah meningkatkan harapan hidup. Kalau untuk menurunkan jumlah kasus baru tentunya pencegahan karena kanker paru sebenarnya bisa eh, tidak semua tapi banyak bisa dicegah diantaranya karena eh, yang dari luar tadi, rokok, kerjaan ya, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ini juga gampang ya.
program program penanggulangan kanker paru untuk menurunkan jumlah kasus baru, yaitu A, pencegahan, B, screening, D, diagnosis. Wah, gampang. Sudah dua soal bisa. Lanjut. Nah, ini kok tinggi ya nggak bisa diturunin ya? Caranya nurunin gimana nggak kelihatan. Oke. Oke, nah eh untuk gejalanya, kenapa diantaranya sakit kanker paru itu seringnya sudah stage lanjut karena gejalanya tidak khas ya. Gejalanya hampir-hampir sama dengan tuberkulosis seperti itu. Yang kita bagi menjadi gejala intratoraksik, intrapulmoner, intratoraksik, ekstrapulmoner, ekstratoraksik yang non metastasis maupun ekstratoraksik yang penyebabnya karena metastasis. Nah, yang intratoraks intrapulmoner itu disebabkan oleh gejala lokal tumor di paru. Misalnya ada obstruksi tumornya bikin obstruksi saluran napas. Terus ada gangguan dari pergerakan silia, ada ulcerasi bronkus ya. Terus jadi radang berulang, jadi keluhan batuk, jadi batuk darah seperti itu. Itu intratoraks intrapulmoner. Kalau yang intratoraks tapi ekstrapulmoner itu sering karena penyebaran tumor misalnya ke mediastinum. Dia akan menekan atau merusak struktur-struktur di dalamnya, di antaranya kena saraf ya, kena saraf nervus phrenikus misalnya pasien datang dengan paralisis diafragma. Jadi kalau dilihat foto toraksnya, dia akan harusnya kan yang kanan agak naik lebih sedikit dibanding yang kiri ya karena ada lever ya. Itu tiba-tiba kok yang kiri naik tinggi. Ternyata paralisis di diafragma yang disebabkan karena penekanan nervus phrenikusnya. Lalu suaranya serak misalnya ya, karena ada paralisis korda vokalis yang tertekan adalah nervus recurrens. Terus dia disfagia, sulit menelan. Jadi menelan ini pasien sering keselak karena sering sulit untuk menggerakkan peristaltik. Menelannya tuh sulit. Jadi justru minum air itu susah ya, disfagia. Terus ada sindroma vena cava superior, itu menekan vena cava superior dan seterusnya ya. Sindroma Horner. Nah, dan ini gejala-gejala sering pasien datang dengan itu. Kadang pasien datang kok ya bengkak pipinya, kepu-kepu pipinya, leher sampai sampai atas sampai lengan. Terus datangnya ke THT atau datang ke dokter lain seperti itu. Jadi, oh ternyata penyebabnya sindroma vena cava superior atau penekanan atau ada trombus ya, trombus yang trombus karena kanker itu sering bikin trombus terus terlepas dan masuk sebentar dong. Halo Nji, hah, nggih nggih. Hmm. Oh, monggo kalau pasiennya masih senang ya, Mas terusin aja. Terima kasih sekali. Ini ini ternyata apa ada imbauan tidak boleh kuliah di sana, jadi online. Aku lagi online. Iya, berarti harusnya jenengan ini harusnya gak usah ganti Kak Popo yo Sano. Makasih, Sun. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sindroma vena cava superior ya. Ini vena cava superior, ketekan massa tumor di sini. Kalau pakai pointer gini bisa kelihatan nggak sih? Bisa ya? Bisa dok. Bisa dokter. Oke, ya. Jadi ini menekan vena cava di sini. Vena cava adalah aliran dari atas, dari kepala sama dari lengan, sehingga bengkak di sini. Sering keluhannya sakit kepala karena cairannya bludak di situ, lalu terjadi venektasi keluar di sini karena mencari aliran, mencari kolateral ya, jadi kelihatan vena-vena kolateralnya. Gambaran foto ronsennya hanya seperti ini. Dan kadang seperti ini tidak terlalu dipikirkan oleh dari fase satu ya, sepertinya oh mungkin pembesaran hilus atau apa tidak terlalu dipikirkan, tahu-tahu sudah
jadi bengkak. Karena kalau menekan ini tidak harus besar, dia kecil, tapi kalau posisinya pas menekan kan eh, menjadikan keluhan. Jadi sering pasien nanya, "Loh dok, ini masanya kecil kok dibilang stadium 4, kok dibilang stage 4?" Ya, karena kalau kita lihat stage itu tidak hanya ukuran ya. Jadi kita lihat limfonodnya, kita lihat metastasisnya seperti itu. Jadi ini gejala dan tanda sindroma vena cava superior. A. Sakit kepala. B. Edema bla bla bla. Ini juga sering keluar gampang. Lanjut. Lalu pankreas tumor ya, sering pasien datang dengan nyeri di koste atas, nyeri di klavikula, nyeri di eh, vertebra yang di atas. Jadi pasien ini tidak selalu pasien itu datang dengan gejala respirasi ya. Jadi ini seringnya datangnya karena nyerinya. Karena masanya yang besar, masanya yang di sulcus superior sebenarnya cuma kecil di sulcus superior, tapi di sulcus superior itu dia ada koste, ada vertebra belakangnya, depannya ada klavikula, itu sering mendestruksi tulang sehingga nyeri. Di situ juga ada saraf dari nervus cervical 8 turun ke thoracical 1, turun ke thoracic 1 dan 2 dan seterusnya, yaitu yang bikin keluhan. Ada juga jadi eh, apa namanya keluhan yang lain, kadang ke dokter mata karena ptosis. Jadi kok matanya apa namanya palpebranya ptosis, keluhan ternyata karena metastasis dari parunya. Oke, kita lanjut. Ini keterangannya aja, nanti dibaca sendiri aja lah. Kalau gejala ekstratoraksik yang sering itu adalah gejala ekstratoraksik karena metastasis tadi ya, otak, hati, tulang. Tapi ada juga gejala ekstratoraksik yang disebabkan yang namanya paraneoplastic syndrome ya. Adalah suatu gejala manifestasi dari eh, masanya tidak di situ, masanya di tempat lain, gejala di tempat lain itu yang disebabkan karena peningkatan faktor humoral, misalnya karena sitokain, karena hormon yang dikeluarkan oleh sel kankernya yang menyebabkan keluhan di tempat lain yang bisa jadi leukositosis, trombositosis, dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan foto seperti ini, nih paru yang kiri, kita selalu jelaskan ke pasiennya, Pak, ini paru yang kiri, ini paru yang kanan, ini jantung. Nah, ini ada sesuatu nih putih-putih ini yang ada di kiri, yang di kanannya tidak ada. Ya. Kita akan evaluasi ini ya. Dari foto toraks ini kalau ini line jantungnya tegas, ini posisi ini di belakang jantung dia ya. Nah, ini minta foto toraks PA dan lateral. Nah, kalau lateral kita bisa lihat di belakang atau di depan. Nah, setelah kita curiga ini suatu massa, lakukan pemeriksaan CT scan toraks dengan kontras ya. Dan minta include upper abdomen, jangan dipotongnya pas di sini karena kita butuh tahu sekalian levernya, sekalian suprarennya. Jadi biasanya pemotongannya sampai sini. Kalau di daerah nanti udah kerja dokternya belum paham, mintakan tuliskan lengkap CT scan toraks dengan kontras, include upper abdomen. Nah, gambaran seperti ini dari hasil CT scan-nya ya, ini window paru, ada window mediastinum ya. Ini ada massa di sini kita bisa lakukan transtoracal needle aspiration biopsi dari sini. Jret, sini. Sorry. Ini lebih gampang kita lakukan biopsi dari luar. Nah, kalau masanya di tengah, seperti ini nanti kita lebih gampang kita lakukan bronkoskopi. Nah, untuk mendiagnosis kanker paru itu yang jelas harus tahu jenisnya. Jenis histologisnya harus dapat dulu. Nggak bisa kita, oh ini kanker tanpa tahu jenis PA-nya. Itu nggak boleh, harus dipastikan dulu. Siapa tahu nanti bukan kanker, sudah diobati kemoterapi, ternyata bukan, bagaimana? Kasihan. Nah, jenis
Nanti kita kalau untuk mendiagnosis harus tahu jenis, lalu kita tahu staging ya dengan CT scan toraks kontras tadi ya. Masuk stagingnya stage berapa, jenisnya apa, lalu kita butuh juga kalau untuk tata laksana butuh performance statusnya ya. PS-nya, kalau PS3, PS4 ya jangan di kemo, diperbaiki dulu performance statusnya. Nah, untuk prosedur diagnostik yang untuk menentukan jenisnya itu paling ringan kalau bisa cari yang paling tidak invasif ya. Hasilnya bagus tapi yang paling tidak invasif dan yang paling cocok dengan kondisi kayak tadi di perifer. Kalau tadi di perifer bisa TTNA, bisa core biopsi dari luar. Kalau core biopsi itu mencari bahannya untuk histopatologi. Kalau transtorakal needle aspiration itu hanya sitologi. Kalau bisa usahakan bisa dapat yang histopatologi. Ya. Nah, ini misalnya ada kelenjar, ada massa di paru, ada kelenjar di supraklavikula. Kelenjar supraklavikula itu kelenjar regional dari sistem pernapasan. Jadi masuknya limfonod ya, bukan masuk metastasis. Itu tinggal dilakukan biopsi jarum halus di situ. Ini di puskesmas juga bisa dilakukan biopsi jarum halus. Tinggal kita kirim ke laboratorium PA. Nah, kalau ngirim ke laboratorium PA harus lengkap dituliskan ada massa paru di kiri dengan pembesaran kelenjar limfonod di mana supraklavikula kanan misalnya. Diambilnya dari situ itu harus dijelaskan supaya memudahkan teman-teman di patologi anatomi. Nah, biopsi jarum halus di kelenjar paling gampang tuh karena di luar. Lalu kalau ada efusi pleura juga bisa dipungsi atau biopsi pleura kirim ke laboratorium itu juga tidak invasif kan memang sekalian harus dipungsi kan kalau ada efusi. Nah, lalu kalau yang lebih invasif kita lakukan bronkoskopi. Setelah kita bronkoskopi, masukkan alat bronkoskop untuk evaluasi. Lalu kita bisa melakukan tindakan di situ, sikatan bronkus, biopsi bronkus kalau ada lesi atau massa infiltratif di bronkusnya ya. Kalau biopsi berarti jaringannya histopatologi ya. Kalau cuma transtorakal needle aspiration atau eh, TTNA atau transtorakal sorry FNAB fine needle aspiration biopsi itu jatuhnya di sitologi. Nah, kalau sudah atau ini biopsi massa intrabronkus dengan bronkoskopi, kalau sudah nggak bisa ketemu semua susah ya kalau perlu di open biopsi atau pakai VATS, video assisted thoracoskopi. Nanti diambil dari dalam. Kalau bisa dari luar supaya tidak terlalu invasif. Nah, untuk staging, prosedur diagnostik untuk staging itu pakai CT scan itu ya. Tapi bisa saja di CT scan-nya tidak terlalu nampak. Ternyata ada misalnya ada lesi endobronchial di kontralateral. Itu masuknya sudah menjadi M1A. Kadang di CT scan tidak nampak itu kalau cuma kecil. Ternyata pas kita bronkoskopi ada masanya di kanan, pas kita teropong yang di kiri loh kok ada lesi infiltratif di kiri di biopsi positif di situ. Nah, kalau seperti itu berarti sudah metastasis ke paru kiri, jadinya sudah M1. Jadi sudah menjadi stage 4 ya. Padahal tadinya oh baru di kiri, di kanan saja. Limfonodnya juga belum ada, masuk masuk stage 2 misalnya kalau diameternya kecil ternyata sudah ada meta ya. Jadi terus selain paru dia juga kalau sudah stage 4, misalnya sudah ada efusi, sudah meta di vertebra atau di lever itu tampak dari CT scan toraks. Tapi kalau ada gejala di kepala atau sebenarnya belum ada lesi metastasis di yang di paru, di tulang, nah itu kita harus melakukan MRI brain. Kalau nggak ada MRI CT scan ya, pakai kontras. Nah,
untuk melihat apakah ada metastasis di kepala. Juga dilakukan bone survey atau bone scan ya. Terutama kalau pasien akan dibedah, akan dioperasi. Karena yang pasien akan dioperasi kan berarti stagingnya masih rendah nih. Oh masih stage 2 kita operasi. Ternyata di MRI sudah ada meta di kepala. Bone survey ternyata di femur sudah ada meskipun belum bergejala. Jadi jatuhnya sudah stage 4. Nah, tumor marker baik-baik boleh-boleh saja dilakukan, baik juga untuk evaluasi, tapi bukan untuk mendiagnosis pasti. Oh, lain sama eh, kayak prostat misalnya, PSA itu ini banget, atau CA125 di CA ovarium itu relate banget. Kalau untuk yang paru itu tidak terlalu berkorelasi. Jadi misalnya ini tinggi, ini pasti jelek, seperti itu enggak. Tapi kalau bagusnya, kalau awalnya bisa lihat, bisa untuk evaluasi terapi. Pada kondisi tertentu, diagnosis yang tidak tegak, meskipun sudah ini yang tadi ya, sudah dilakukan eksplorasi, sudah dilakukan yang dari luar nggak ketemu, ya sudah dilakukan torakotomi eksplorasi. Nah, histologinya menurut WHO yang secara garis besar dibagi small cell lung cancer dan non small cell lung cancer. Yang non small cell lung cancer pembagian yang besar ya, pembagian kecilnya banyak. Yang besar adalah squamous cell carcinoma, adenokarsinoma dan large cell carcinoma ya. Nah, tipe sel ini harus ditentukan karena berhubungan dengan pengobatan selanjutnya dan prognosis. Ya. Nah, selain tipe sel, kalau sekarang, tapi kadang menentukan tipe itu susah. Ini squamous apa adeno ya? Kok hampir-hampir sama misalnya. Nah, kita lakukan pemeriksaan imunohistokimia ya dengan pemeriksaan itu setelah ketemu, misalnya dokternya bilang ini eh, infiltrating cell carcinoma. Jenisnya squamous cell DD adenosea. Ya udah, barangnya tadi aja dicat lagi pakai pengecatan imunohistochemistry, dikasih pemeriksaan misalnya ini pada squamous cell carcinoma kebanyakan P63-nya positif, tapi napsin AA, TTF-nya negatif misalnya. Kalau adenosea, TTF-nya positif, P63-nya negatif. Ada slightly ringan, ada beberapa sih yang positif. Nah, ini eh, ininya sel kankernya kita warnai lagi dengan TTF1 dan P63. Kalau nanti ternyata yang berwarna di TTF1, P63-nya nggak berwarna, berarti dia adalah adenosea, seperti itu. Nah, selain tahu jenisnya untuk kanker paru, selanjutnya harus kita lihat karakteristik molekuler. Karena sekarang terapi sistemik tidak hanya kemoterapi, tapi sudah ada namanya targeted terapi atau imunoterapi yang membutuhkan kita melihat karakteristik selnya ya, tidak hanya histopatologinya saja ya. Kita harus periksa yang sudah ada terapinya adalah dan masuk BPJS ya untuk tirosin kinase inhibitor untuk yang mutasi EGFR dan ada yang ALK inhibitor untuk ALK rearrangement. Jadi kita periksa karakteristik molekulernya EGFR, ALK dan diperiksa PDL1. PDL1-nya untuk melihat apakah hasilnya bagus dengan pemberian imunoterapi. Cuma untuk imunoterapi belum masuk BPJS. Kalau yang anti EGFR dan anti ALK sudah masuk di BPJS. Jadi kalau diberikan ini namanya terapi target ya, terapi yang mengarah ke karakteristik molekulernya. Ya, driver mutationnya itu apa? Driver mutationnya EGFR, ya dikasih anti EGFR seperti itu. Nah, cuma dan dua-duanya ini bentuknya tablet, tidak terlalu efek samping ke sistemik, jadi pasien juga nyaman. eh Ininya
eh, progression free survival dan median free survivalnya juga apa namanya sangat berbeda. Jadi progression free survival pasien kalau dikasih kemo misalnya 5 bulan, 6 bulan progres sudah membesar lagi. Kalau pakai yang terapi target, kalau sesuai dengan mutasinya bisa lama, bisa 2 tahun lebih itu bisa diberikan ya. Jadi, oke. Nah, untuk saat ini di Indonesia, apabila didapatkan jenisnya non-small cell CA, maka wajib diperiksa mutasi EGFR dan ALK. Sebenarnya yang diperiksa banyak. Kalau kita mau pakai 12 panel itu juga bisa, cuma masih belum masuk BPJS, masih mahal. Dan obatnya juga belum ada ya, yang udah ada nih EGFR dan ALK. Jadi harus diperiksa. Oke. Nah, ini data adenokarsinoma. Kalau katakan kita sudah ketemu nih adenokarsinoma, terus kita periksa lagi mutasi EGFR-nya. Ternyata ada, ini data dari barat ya, ada 15% pasien adenosea yang mutasinya ada di EGFR, driver mutasinya. Nah, lalu diberikanlah obat yang untuk anti EGFR, misalnya dia ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 1 dan 2 masuk BPJS ya. Afatinib generasi 2, erlotinib dan kivitinib generasi 1. Nah, itu eh, kalau di barat 15%. Untuk di Indonesia EGFR itu sekitar 40% positif. Jadi lumayan bisa sangat terbantu dengan eh, afatinib, erlotinib, kivitinib yang masuk di BPJS ya. Nah, selain jenis, selain jenis, staging, apalagi tadi satunya performance status ya. Performance status kita pakai skala WHO bisa, skala Karnofsky bisa, tapi sekarang yang umum adalah skala WHO. Lalu dituliskan misalnya diagnosis karsinoma, adenokarsinoma paru kiri, T-nya nanti T4, N2, M1B, stage 4B misalnya, dengan PFS-nya skala WHO 1 misalnya. Oh berarti dia dapat beraktivitas normal, tapi tetap ada keluhan. Kalau nol itu ya nggak ada keluhan, dia tetap bisa beraktivitas seperti orang normal. Tapi rata-rata dia datang ke rumah sakit kan karena ada keluhan. Kalau dia ketahuannya dari apa tuh eh, tahunan tuh kalau di kantor-kantor dilakukan pemeriksaan apa istilahnya MCU ya, pemeriksaan MCU per tahun rutin dari kantornya lumayan tuh. Atau mau haji, itu kan diperiksa semua di ronsen. Nah, masalahnya adalah orang Indonesia kalau sudah ketahuan dikit ada dan dia belum ada keluhan, kalau disuruh berobat ketawa dia lah, oh saya nggak ada keluhan apa-apa kok disuruh berobat, suruh diagnostik, nggak usah lah malah medeni. Rata-rata begitu. Tapi terus nanti 3 bulan kemudian sudah jadi efusi pleura, nyesek, minta dioperasi. Ya udah stage 4 deh, nggak bisa dioperasi kok stage 4 seperti itu. Ya, jadi skala WHO 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 artinya dia sudah tiduran terus, nggak apa-apa udah dibantu tuh. Kalau nggak kuat apa-apa ya mungkin tidak layak untuk di kemo ya, terlalu berat nanti. Tuh. Nah, ini bronkoskopi zaman saya sekolah sebelum tahun 2000. Ini teropongnya masuk ke mulut atau ke hidung, masuk ke mulut. Ini ada cabang 2. Ini biasanya dosennya yang melakukan atau chiefnya. Lalu adik kelasnya lihat pakai teropong satunya, ini teropongnya didobel. Nah,
Seperti ini. Ini masuk di ini trakea, masuk ke arena, bronkus utama kanan, bronkus utama kiri, ada massa infiltratif di situ. Lalu dilakukan sikatan bronkus, lalu diperiksa di laboratorium, hasil PA-nya ketemu. Nah, kalau sekarang sudah seperti ini nih residen-residen paru di Muardi, udah tinggal begini, lihatnya pakai komputer, ada ada apa namanya, ada monitornya, jadi nggak usah. Jadi kita dosennya juga enak ngelihatnya ya. Dan pasien sudah dibius. Kok zaman dulu hmm, tidak dibius kita melakukannya, pasiennya harus kooperatif ya. Kalau ini sambil dibius. Nah, ini namanya transthoracic needle aspiration ya. Tusuk aja pakai jarum halus. Kalau core biopsi pakai jarum yang lebih besar, krek gitu. Jadi jatuhnya kalau core biopsi apa? Histopatologi. Nah, ini dilakukan fungsi pleura ya, masuk fungsi pleuranya, keluarkan cairan, udah diperiksa cairannya di laboratorium ketemu gitu. Nah ini biopsi kelenjar yang tadi, kelenjar supraklavikula. Ini, nah kalau yang ini di dada, transthoracal needle aspiration. Nah ini barangnya seperti ini. Ini posisi di kanan, di sini antara ICS 3 dan 4. Ini ada benjolannya, ini jantung tinggal ditusukkan aja terus terus gitu. Kalau ini cairan pleura yang ngantong, pocketed. Ya, oke. Nah, ini core biopsi pakai alat besar nih, masukkan dicetek gitu. Nah, ini juga. Nah, ini pasien dilakukan VATS, video assisted thoracostomy kerjasama dengan dokter bedah toraks kardiovaskuler, keluarkan nama sudah, setelah itu udah baik, kontrol-kontrol dengan dokter parunya. Nah, sekarang kita lihat kalau mungkin ada yang baca-baca bahan kuliah yang tahun lalu, ini untuk per 1 Januari 25 itu IESLC, IASLC-nya itu membuat keputusan yang tentang TNM-nya itu berbeda ya. Kita mulai pakai TNM baru, TNM edisi 9. Itu baru mulai Januari 25. Jadi yang kemarin belum, yang tahap sekarang sudah saya mulai pakai yang ini ya. Kalau residen sudah mulai pakai per 1 Januari 25. Tapi yang sepuh-sepuh kadang masih masih agak susah kalau udah kebiasaan ya, mengikuti yang baru agak susah ya. Jadi kalau lihat ini tadi misalnya nih ya, kita pertama lihat T-nya, ukuran tumor. Ya, ukuran tumor yang disebut T1 itu kalau kurang dari 3 cm. T1A kurang dari 1 cm, T1 ini ya, jadi 0 sampai 1, 0 sampai 3 cm itu masuk di T1. T1 dibagi T1A, T1B, T1C. T1A apabila tumornya kurang dari 1 cm, T1B 2 sampai 3, ini 1 sampai 2, satunya 0 sampai 1, 1 sampai 2, yang T1C 2 sampai 3, dan tadi ya masing-masing ada T1A, T1B, T1C. Itu dari ukurannya ya. Wah, kayaknya bisa dioperasi nih ukurannya kecil. Ya, kita lihat nanti. Yang T2 ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya karena ini cuma lokasi-lokasi. T2 itu antara
3, lebih dari 3 sampai dengan 5. Jadi kalau di sini T2A itu yang 3 sampai 4 cm, T2B yang 4 sampai 5 cm. Ya, cukup. Lanjut. T3. Nah, T3 ini untuk yang dia sudah menginvasi tempat lain. Dia pindah. Mana? Misalnya ini T3 itu benjolannya di sini sudah menginvasi tulang-tulang tulang iga yang di dekatnya. Ada lagi yang di saraf nih. Seperti itu. Terus T4 itu adalah bila benjolannya mengekan di karina ini. Ya. Ini rawan pasiennya sesak. Terus mana tadi? Ya, ini T4 sudah, udah mudeng ya. Ini sampai di gaster. Oke. Nah, contoh N. N itu pembesar. Kalau T, T untuk melihat panjangnya, diameter terpanjang dari masanya. Kalau N untuk melihat kelenjarnya, ya. N0 bila tidak ada kelenjarnya, ini masanya di sini. N1. Nah, terus N1 berarti ini ya. Kalau N0 itu tidak ada. Kalau N1 ini massa, terus tidak ada sama sekali N0. Ini massa, terus ada limfonod di dekatnya. Ini N1. Tapi kalau dia sudah mencolot ke bawah apa ini karina, ini masuk N2. Kalau mencolot lagi di atas ini namanya N3. Jadi N2 itu kalau dia di mediastinum tapi masih satu arah dengan ibunya, ya dengan induknya, ibunya. Ini induknya di sini, N-nya di sini dekat-dekat N1. Kalau N2 itu di mana tadi? Apa namanya? Subkarina atau di mediastinum tapi satu arah, satu sisi dengan induknya. Ini N2. Kalau dia sudah berpindah ke lain sisi itu masuk N3 atau berpindah ke klavikula. Klavikula sisi yang sama maupun sisi yang lain itu N3. Dah gampang ya. Nah, sekarang M. Penjalaran. Kalau benjolannya di sini terus ada penjalaran juga di sama-sama di sini di satu tempat di M1A ini penjalaran di eh, apa namanya kolat ini kecil kelihatan nggak nih pendil-pendil nih anak sebarnya ya di kontralateralnya ada berendil kecil-kecil ini adalah M1A atau ada efusi pleura atau ada efusi perikard. Nah, ini M1A. Kalau M1B benjolannya di sini penjalarannya di luar paru, misalnya di lever. Ya, lever itu M1. Kalau di luar itu M1B atau C. Di luar tapi cuma satu macam tok itu M1B. Di luar tapi banyak macam itu M1C. Kalau banyak macamnya dalam organ yang sama. Kalau banyak macamnya di lain organ, misalnya ada 3 nodul di lever, ada 3 nodul lagi di tulang. Wah, itu sudah masuk M1C2 ya. M1C2. Nanti ada tata laksana tersendiri. Dan lanjut. Nah, ini gadok-gadok kan. Misalnya T-nya T3. Oh, di sini nih. Ya, T3 invasi. Misalnya
diameternya 6 cm. Oh, masuknya T3 di sini. Nah, 6 cm T3. Terus N-nya. N-nya berapa? N-nya ada pembesaran kelenjar di supraklavikula. Oh, N3. Jadi ini tadi, mana tadi? T3A 6 cm ya T3. T3 tapi M-nya adalah N. Tiga di sini jatuhnya 3B seperti itu ya ini kan sejajarkan antara T, N dan M. Kalau sudah M semua stage 4 ya meskipun kecil-kecil kalau sudah metastasis ya jatuhnya M bukan T. Nah, ini lanjutannya aja stadium 4 berapapun T-nya, berapapun N-nya asal sudah ada metastasis. Nah, itu disebut metastasis. Nah, lalu ada juga metastasis bisa intratorakal, infusi pleura, bisa perikard atau anak sebar di kontralateral. Ini sudah saya sebutkan tadi ya. Langsung aja. Nah, CA paru secara garis besar tadi kan non small cell dan small cell lung cancer. Kalau yang non small cell itu yang secara yang besarnya adalah adenokarsinoma. Jadi non squamous ya. Nah, ada yang squamous, ada non squamous. Kalau cowok itu dulu lebih banyak squamous. Sekarang lebih banyak adeno. Di antaranya orang pakai kinang apa berubah jadi rokok ya. Menghisapnya lebih dalam jadi lebih ke perifer dia. Anunya masanya. Oke, ini pembagian tadi. Nah, sekarang tentang small cell karsinoma. Ya, small cell karsinoma ini ada adiknya apa namanya small cell itu adik ya, adik kakak small cell non small cell. Small itu ininya berbeda, modelnya berbeda. Kalau non small cell itu rata-rata lebih 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 one dibanding yang small cell. Small cell itu meskipun kecil biasanya sudah meta ke tempat lain. Dia biasanya kemo radiosensitif. Dikasih kemo 2 kali udah ngecil, sudah senang. Tapi sebentar nguyap lagi, apa flare up lagi. Seperti itu biasanya kalau modelnya small cell. Kalau non small cell tenang, nambah, nambah pelan-pelan akhirnya ya penuh juga ya. Jadi kalau yang obatnya ada obat-obat yang nggak boleh untuk squamous. Bukan nggak boleh, tapi hasilnya tidak baik. Seperti pemetrexed itu kalau dipakai untuk squamous cell CA hasilnya tidak bagus. Padahal kalau dipakai untuk adeno atau large cell hasilnya sangat bagus. Jadi itu pelajaran untuk ini juga dari obat-obatan yang sering kita pakai. Kita niteni, oh yang ini bikin gini gitu. Terus lanjut. Yang small cell karsinoma ada yang pure small cell, ada yang kombinasi dengan eh, lung karsinoma. Ya, nah ini yang mutasi EGFR tadi sebagai contoh di tempat kita tahun 2018 itu dari 188 orang yang diperiksa mutasi EGFR-nya ini adenosea semua supaya gampang evaluasi statistiknya. Nah, di Indonesia ada 178 orang yang diperiksa, ternyata 70 pasien atau 39% dinyatakan positif EGFR-nya. Terus udah habis itu kalau positifnya di mana? Dicek di bawah. Oh, exon 20. Oh,
ini delesi ekson 19. Oh, mutasi di eh, L858R gitu. Nanti keluar di situ obat yang cocok apa dari mutasinya tersebut. Udah gampang. Pokoknya targeted terapi itu kalau ketemu targetnya, ketemu driver mutationnya, dikasih obat itu hasilnya bagus. Tapi kalau dikasih obat yang bukan sesuai dengan driver mutationnya ya nggak ada rasa sama sekali, masih mending kemo seperti itu. Nah, kalau terapinya apa? Terapinya untuk kanker paru itu multimodalitas ya. Jadi bisa berdasarkan jenis kanker, berdasarkan performance stage-nya ya. Mungkin nggak sudah umurnya hampir 90 disuruh operasi gitu kan. Kadang aduh enggak lah gitu ya. Nanti kita pilih-pilihkan yang paling ringan, efek sampingnya seperti itu. Nah, jadi terapinya adalah combine modality terapi, multi modality terapi ya. Terus lanjut. Nah, tata laksana. Kita bedakan antara small cell lung cancer dan non small cell lung cancer. Nah, ini prinsipnya kalau stage 1 dan 2 itu operasi, lalu kemo radioadjuvan ya untuk lihat ininya untuk mematikan sel-sel yang belum semua keambil. Lalu kalau stage 3 itu kemo radio neoadjuvan artinya sebelum dilakukan kemo sebelum dilakukan operasi dia di kemo dulu. Kemo 2 kali sampai 3 kali di CT scan lagi mengecil baik klinis juga baik ya sudah gitu. Kita kemo. Kalau stage 4 misalnya kelihatannya kemoterapinya masih kok nggak apa-apa pasiennya iya nggak apa-apa. Oh ternyata kalau sudah stage 4 ya kita kemo dulu. Sudah nggak ada udah nggak usah dipikirkan operasi meskipun kecil. Jadi kadang dokter bedah torak udah gemes. Oh, nggak apa-apa ini kita ambil aja. Ya, tapi kalau habis dioperasi itu paling cepat 3 minggu baru boleh ada manipulasi dari paru ya. Misalnya dia kalau enggak tambah nggak nutup seringnya karena ada bekas operasi dikasih kemo. Jadi eh, ini harus ditentukan dulu stagingnya dengan baik. Kalau masih kecil tapi ternyata limfonodnya sudah banyak bisa 3B, bisa 3C itu pasiennya. Makanya di kemo aja dulu 2 kali gitu, baru radioterapi atau kalau yang stage itu ya apa namanya? Kalau stage 3A tadi kan kemo, neoadjuvan kemo, baru operasi, habis operasi kemo lagi ya. Kalau stage 4B jangan nggak usah mikirkan operasi. Kemo 4 kali dievaluasi kalau membaik semua partial response misalnya pasiennya masih bagus tidak ada adverse event teruskan aja kemonya sampai 6 siklus jadi kemo diberikan 4 sampai 6 siklus tapi kalau 4 kali aja sudah bolak-balik apa namanya neutropeni terus terus bolak-balik pneumonia karena neutropeni ya sudah 4 kali itu berhentikan aja gitu. Tapi kalau baik boleh diteruskan. Atau mau diganti pakai radioterapi seperti itu. Nah, ini tata laksana kanker paru kelihatan apa enggak ini? Nah, ini yang KPKSK, ini yang KPKBSK. Nanti dibaca-baca sama dengan tadi sih. Misalnya stage 2B. Stage 2B itu dilakukan bedah. Habis itu kemoterapi adjuvan. Udah betul. Sekarang yang EGFR yang oke, misalnya stage 4C. Nah, ini stage 4C berarti harus dikasih kemoterapi. Nah, udah.
Stage 4, sorry sorry. Stage 4 B, M-nya M1C. Stage 4 tuh hanya 4A, 4B. Ngantuk saya. Jam berapa? Oke. Masih lama ya? Nggak punya jam ya? Oh, 10.49, 11. Oke, masih. Lanjut. Nah, kalau ini pasien BPJS, kita bicara BPJS aja ya, karena 95% pasien kita tuh BPJS. Kalau tadi sudah katakan adenokarsinoma, kita periksa tes molekulernya, EGFR-nya positif. Kita periksa lagi mutasi, mutasi EGFR dan mutasi ALK. Misalnya yang diperiksa ternyata mutasi ALK-nya positif, kita berikan anti ALK, ALK tirosin kinase inhibitor. Ini tablet, pasiennya enak. Kalau tes molekulernya negatif, EGFR-nya negatif, ALK negatif, ya udah kita kemoterapi. Ini untuk stage selanjutnya. Kita ngomongnya untuk karsinoma paru bukan sel kecil stage selanjut. Kalau stage awal, stage 1 dan stage 2 apa? Operasi. Kalau stage 1 operasi saja cukup. Kalau stage 2 habis operasi kemoterapi adjuvan. Kalau stage 3A kemo dulu 2 sampai 3 kali di CT scan tidak progres, dioperasi, lalu kemo lagi. Jadi adjuvan, neoadjuvan, neoadjuvan dulu kemo, terus operasi, terus kemo lagi. Itu 3A. Kalau 3B, 3C, dan 4 nggak usah operasi, langsung terapi sistemik, kemoterapi. Tapi kalau kita ngomongnya terapi sistemik ya. Terapi sistemik itu bisa kemoterapi, bisa targeted terapi tergantung mutasinya tadi. Kalau ada ditemukan mutasi EGFR-nya positif, ya enggak usah kemo. Terapi sistemiknya pakai targeted terapi. Nah, ada juga nanti yang namanya imunoterapi. Tapi untuk dokter S1 tidak diharuskan mengetahui tentang imunoterapi karena pertama obatnya juga belum masuk BPJS dan masih mahal. Jadi yang penting ini aja kemoterapi dan targeted terapi. Nah, kalau dibedah prinsipnya pengangkatan jaringan tumor itu sebanyak mungkin dan termasuk drainase limfatiknya. Jadi misalnya dia ada N, kelihatannya dia N0, tapi saat operasi itu N-nya juga harus diambil. Nanti setelah itu diperiksa di laboratorium, diperiksa PA-nya loh. Ternyata di kelenjar ini ada positif sel kankernya. Oh, berarti tadinya dibilang N0, berarti jadi N1 deh ini kalau limfonodnya diambilnya dari yang dekat, yang intrabronkial. Kalau limfonod diambil dari eh, ininya diambil dari karina, subkarina berarti jadinya N2. Jadi ada staging yang clinical staging sebelum dioperasi, setelah dioperasi dicek lagi namanya pathological staging. Nah, jadi kadang tadinya disebut stage 2A, setelah dioperasi bisa berubah jadi stage 3B. Ternyata limfonodnya juga positif. Karena kadang kalau di dalam CT scan kalau belum membesar 1 senti kan belum dianggap sebagai pembesaran limfonodnya. Jadi kadang dia udah membesar tapi belum 1 senti, ternyata sudah diperiksa PA-nya udah positif. Nah, reseksi secara hati-hati tanpa melanggar batas atau memotong tumor. Lalu end block resection dari struktur yang terdekat. Nah, jadi kalau ini batch resection ini tidak dianjurkan kok sekarang kalau bisa segmentektomi atau lobektomi ya. Lobektomi ini karena sering kelihatannya batch resection saja. Tapi ternyata 2 tahun kemudian muncul di tempat anunya lagi. Ternyata di sini-sini sebenarnya sudah ada sel kankernya yang belum terlihat ya. Jadi bagusnya sih yang pilihannya adalah lobektomi kalau bisa. Tapi kalau misalnya pasien PS-nya juga kurang baik dan seterusnya ya udah bisa-bisanya. Jadi bisa bed resection
segmentektomi, lobektomi atau pneumonektomi. Kalau bisa jangan pneumonektomi ya, karena kan cuma pakai satu. Kalau paling bagus ini hasilnya, lobektomi. Atau sleeve resection itu misalnya benjolannya di sini, potong sini, digadukkan. Seperti itu. Nah, sekarang yang disebut terapi sistemik untuk kanker tadi ya sudah disebutkan kemoterapi itu secara tradisional ya dulu dari dulu ya. Sekarang ada yang targeted terapi maupun imunoterapi. Bedanya kalau targeted terapi, kalau kemoterapi itu dia kerjanya dia membunuh sel kankernya langsung pada saat dia melakukan siklus pembelahannya. Ada yang main DNA-nya, ada protein sintese, ada yang mitotik spindle, cara kerjanya. Kalau yang targeted terapi itu di driver mutationnya. Kalau dia mutasinya di mana, di langsung dikasih antinya di situ. Jadi efek samping sistemiknya jauh lebih rendah. Ini siklosel, ada obat kemoterapi yang kerjanya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ya. Jadi biasanya dilakukan doublet dengan cisplatin ataupun karboplatin. Jadi namanya platinum bis berbasis platinum. Nih contohnya targeted terapi ada yang EGFR, ALK, ada yang BRAF ya. Yang mutasinya di BRAF kalau kita kasih dabrafenib hasilnya bagus. Mutasinya di ROS1 kita kasih krisotinib hasilnya bagus. Kalau mutasinya di ROS1 kita kasih targeted terapinya afatinib misalnya yang nggak ada hasilnya. Jadi harus sesuai dengan driver mutationnya. Oke, ini cara kerjanya dibaca sendiri aja. Nah, sekarang kalau eh, imunoterapi, sekarang sering dengar kan imunoterapi, cuma belum masuk BPJS ya masih mahal ya. Kalau sel tumor melepaskan antigen ya, antigen dari sel tumor diterima oleh sel dendrit, dipresentasikan oleh antigen presenting sel APC ya ke sel T. Ya, di sini tidak diaktifasi sel T. Terus artinya terbawa aliran kembali ke aliran darah, ketemu tumornya lagi, dia sudah recognize, dia akan membunuh sel tumornya itu. Seperti itu prinsipnya. Tapi sel tumor ini pintar dia mengeluarkan PDL1 supaya untuk mengelabui sel T. Jadi sel T ngelihatnya, oh itu bukan bukan benda berbahaya deh, saya nggak akan hancurkan seperti itu. Jadi ada program death ligand yang dikeluarkan oleh eh, sel kanker di mana PD1 program PD1 garis sel kanker kalau dia lihat PDL1 jadi dia dia lihat dia ditangkap oleh reseptor sel T-nya yang PD1 oh ini aman malah direm dia nggak jadi dihancurkan oleh sel T jadi pinternya di situ. Nah kalau dia mainnya seperti itu kita berikan imunoterapi yang anti PD1 atau anti PDL1 sehingga PD1-nya dari sel T tidak bertemu dengan PDL1 dari tumor. Jadi tumornya akan dihancurkan. Prinsipnya seperti itu. Ini gambarnya nanti sendiri ya. Radioterapi. Nah, kanker paru itu radioterapinya bisa kuratif maupun paliatif. Misalnya, dia ada penjalaran ke kepala. Obat kemoterapi itu masuk di kepalanya sangat minimal, bisa masuk ke sawar darah otak ya. Jadi eh, harus dilakukan juga radioterapi kalau dia meta di kepala. Seringnya multiple. Jadi jarang di bedah saraf ya karena sering multiple jadi nggak bisa juga diambil keseluruhannya. Terus radiasi paliatif misalnya menginvasi tulang belakang nyeri sekali misalnya. Atau pada kondisi sindroma vena cava superior menekan sesek sekali dipas kasih
radioterapi minimal untuk mengurangi sesaknya dulu. Ya, ini syarat radioterapi ya, trombosit harus di atas 100.000, HB di atas 10.000, leukosit di atas 3.000, seperti itu. Terus kalau kemoterapi, ya syarat utama pemberian kemoterapi jelas jenis histologi tumor harus tahu. Terus PS harus lebih dari 70 atau Karnowski 2. Kalau Karnowski 3 jangan dulu, perbaikan kondisi dulu ya. Lalu prinsip untuk obat anti kanker apa sih yang diberikan? Yaitu satu berbasis platinum tadi ya, cisplatin atau karboplatin. Respons objektifnya lebih 15%, toxicity-nya tidak akan melebihi grade 3. Kalau pasien misalnya sudah kita kasih cisplatin paclitaxel, tapi bolak-balik 2 kali itu neutropenia terus. Wah, yang ketiga nggak berani deh saya teruskan atau mungkin saya ganti takutnya kejelek gitu ya. Kalau dia sudah eh, ininya apa namanya sudah toxicity gradingnya lebih dari grade 3. Lalu kan setelah 3 sampai 4 siklus tadi kan dievaluasi. Kalau dievaluasinya progres naik lebih 25%, udah jangan diteruskan, ganti aja. Seperti itu. Ini terapinya apa aja yang disebut kemoterapi ya. Syarat-syarat kemoterapi, tadi baca lagi ya, trombosit lebih 100.000, granulosit lebih 1.500, maksudnya neutrofilnya ya. Nah, kalau targeted terapi, tadi sudah disebutkan, pada adeno-CA wajib diperiksa mutasi EGFR dan ALK. Udah gitu tok aja. Kalau ALK positif dikasih terapinya, terapi target. Bisa egefitinib, erlotinib, afatinib, masuk BPJS semua. Kalau yang mutasinya di ekson 20 T790M, dia nggak mempan dikasih gefitinib maupun erlotinib. Dia harus diberikan kemoterapi atau osimertinib. Osimertinib itu cuma belum masuk BPJS ya. Nah, kalau imunoterapi, pada pemberian imunoterapi perlu pemeriksaan PDL1-nya ya. Kalau PDL1-nya banyak berarti hasilnya nanti bagus. Kalau PDL1-nya lebih dari 50% bisa diberikan pembrolizumab. Oh, ini imunoterapi tunggal. Tok ya. Nggak usah digabung dengan kemo. Tapi kalau 1 sampai 49% bagusnya kombinasi imunokemo. Kalau negatif kurang dari 100% mending kasih kemo saja. Dikasih kemo imuno juga baik, tapi nggak terlalu worth it, harganya mahal. Terus kemo tok aja nggak apa-apa. Oke, jadi itu tadi KPKBSK. Sekarang kalau karsinoma paru sel kecil, tuh ya, ini modelnya juga lebih gampang dia metastasis ke otak, sering terdiagnosisnya karena metastasisnya, karena dia gampang metastasis. Dia lebih kemoradiosensitif, jadi dikasih obat 1 kali 2 kali sudah enakan. Hmm. Terus karena dia sering menyebar ke otak, boleh diberikan preventif cranial irradiation. Jadi radioterapi kepala yang preventif, belum ada masanya di situ langsung udah dikasih karena seringnya sebentar kemudian meta ke kepala ya. Pembagiannya bisa TNM kayak tadi, tapi bisa juga limited disease dan extensive disease. Terus limited dosis itu kalau satu sisi, kalau ekstensif sudah meluas dari satu hemitorak atau menyebar ke organ lain, itu masuknya di ekstensif. Ada 2 cara menyebutkan stagingnya. Nah, ini kalau yang limited disease, ini dilihat-lihat kalau masih bisa di kemo. Kita kemo radioterapi. Kalau tidak memungkinkan, misalnya PS-nya jelek sekali, ya sudah terapi suportif saja. Seperti itu. Kemo tidak dapat diberikan, terapi suportif ini masih diusahakan. Nah,
Kemoterapinya pakai cisplatin etoposide, respons kemoterapi dari dua. Nah, setelah 4 siklus ya 3 sampai 4 siklus 3 bulan itu kita evaluasi di CT scan ulang. Yang dilihat adalah respons subjektif yaitu yang dirasakan pasien dan respons objektif yang ada ukurannya. Respons subjektif atau semi subjektif, respon objek subjektif misalnya yang dikeluhkan pasien apa, semi subjektif misalnya berat badan kan juga dikeluhkan pasien tapi juga bisa diperiksa kan. Atau yang respon objektif itu eh, panjangnya panjangnya tumornya berkurang berapa itu respon objektif. Lalu ditanyakan efek samping obat. Selalu tanya adakah efek sampingnya. Kalau responsnya bagus tapi efek sampingnya banyak sebentar lagi memberatkan kasihan juga pasiennya. Udah stop di 4 siklus cukup, nggak usah diteruskan di 6 siklus. Pon, ini tadi ya sama ya respons subjektif, respons semi subjektif dan respons objektif. Nah, respons objektif itu pakai kriteria ya. Ini pakai kriteria yang dari mana ini? Ini respons ini resis ya. Pakai resis ya. Respons objektif. Sekarang yang kita pakai itu resis. Jadi respons dibagi nanti yang complete respons itu kalau hilang. Kita nggak lihat adanya masa lagi. Tapi ditunggu dulu 1 bulan. Kalau baru 2 bulan ada lagi ya berarti itu belum masuk definisi respons komplit. Nah, kalau respon sebagian itu antara 50 sampai 100% per ininya pengecilannya. Atau respons menetap stabil disease ya. Kalau dia meskipun naik, naik nggak sampai 25%, naik dikit, naik 10%, itu masih respons stabil, stable disease ya. Atau berkurang tapi berkurangnya nggak sampai 50%. Kalau berkurangnya lebih 50% tadi partial response ya. Lalu yang disebut progressive disease. Progressive disease itu membesar lebih dari 25% atau timbul tumor atau lesi baru di tempat yang lain. Nah, itu tadi ya, respons subjektif, respons objektif, jangan lupa tanya side effect-nya. Kalau side effect-nya cuma grade 1 wajar, pasien diedukasi dulu. Nah, ini efek sampingnya ya, nausea, vomiting, diare, neuropati, kriming-kriming, bisa saja yang ini alopecia, renal failure, ini enggak terlalu banyak. Nah, kalau targeted terapi itu karena eh, reseptor epidermal growth factor itu juga ada di kulit, makanya reaksinya melenting-melenting gini. Kalau alergi eh, kayak jerawatan atau paronikia, nih sering kakinya cantengan. Nah, sekarang kita bicara tumor mediastinum, masih ada waktu nggak? Tumor mediastinum, jam. Jam berapa ya, Mbak? Oke, 11. 11.08 dok. Kurang ya? Belum Iya ya? udah 22 menit dok. Oke, aman. Nah, kalau tumor mediastinum tadi yang di luar paru tapi di dalam rongga dada itu adalah tumor yang terdapat di dalam mediastinum dan jadi kayak kecepit di antara paru gitu. Jadi parunya seringnya kalau belum besar ini belum dirasakan karena belum menekan. Eh, Mediastinum kan ada jantung, pembuluh darah, saraf ya. Itu semua kalau sudah ada kena, kejepit, ketekan baru dirasakan. Biasanya sih secara klinis masih lebih baik dibanding tumor paru. Kalau tumor paru udah grok-grok, ngik-ngik ya. Nah, mediastinum dibagi menjadi 4 bagian penting, superior, anterior, posterior, dan medial ya. Udah tahu ya sebelah mana nih batas-batasnya nanti belajar di anatominya. Masalahnya adalah kalau kita lihat, oh ini di belakang, berarti dia terbuat dari struktur yang ada di belakang.
Di posterior, misalnya apa yang di posterior? Yang berhubungan dengan saraf-saraf kan keluar dari lewat tulang belakang. Jadi misalnya ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma, neuroblastom, neurofibrom seperti itu. Kalau di depan anterior, anterior superior, di situ ada timus kan, ada ada limfonod, jadi bisa limfoma, timoma, ada juga germ cell ya. Germ cell tumor itu misalnya bisa seminoma, non seminoma seperti itu. Jadi kita lihat lokasinya itu sangat eh, membantu untuk melihat jenisnya ya. Ini nanti dibaca sendiri ya. Kalau dia padat atau kistik atau lesi lipoid. Kalau yang padat itu biasanya timoma, teratoma, limfoma maligna. Kalau kistik, bentuk kistik bisa di timus, kistik teratoma juga ada, mesotelioma ada. Nanti ini dibaca lagi sendiri. Yang di media, limfonod kan kebanyakan di media tuh. Jadi bisa Hodgkin limfoma, limfoma non Hodgkin, tumor esofagus, tumor tiroid, nanti dibaca. Nah, ini contoh gambar tumor mediastino. Ini kan, ini PPOK juga nih pasiennya nih. Ininya mendatar, ya. Diafragma mendatar, eh, apa namanya, kusta, jarak antar kustanya melebar. Nah, tapi ini sesuatu yang tidak umum ini, kiri ini. Nah, ya, ini kita kemarin langsung dilakukan biopsi, bronkoskopi, sudah ketemu jenisnya diterapi. Sama dengan eh, itu yang lain ya, intinya harus tahu jenisnya dulu. Kalau enggak ya sambil sekalian open biopsi, sekalian kalau bisa diambil, ambil. Karena kalau dia enggak ganas, justru malah diambil. Seperti teratoma matur, ambil gitu. Tapi kalau di situ lagi eh, timik karsinoma, wah ganas banget nih. Ya di kemo dulu mainnya ya. Kalau ini tumor paru ya, beda ya. Ini terlepas ini di paru kanan. Nah, timoma pernah lagi nih. Hmm, ya, timoma ini kah? Ini juga ya lihat ya. Ini pleuranya ada merendul-merendul. Ini harus dibiopsi juga. Bisa saja ini tumor di pleura, apa namanya? Mesotelioma ya. Bisa saja ini nih. Ini benjolnya. Nah, ini kita biopsi dari luar. Ini juga. Kalau biopsinya dua ditulis masing-masing, dikasih wadahnya masing-masing, jangan digabung. Nah, ini gambarnya menekan, jadi sering menggeh-menggeh karena penekanan di pembuluh darah. Ini cantik banget ya, sampai jantungnya gini. Ini sebenarnya jantungnya ini aja. Ini ketekan dari tumornya. Nah, yang saya mesti titip pesan ke adik-adik junior itu adalah yang sering kita ini kan adalah negara yang endemis TB. Jadi kebanyakan kita pikir itu TB. Berat badan turun, TB juga ada. Tapi kalau kanker biasanya turunnya lebih progresif. Lebih turun 10 kilo dalam 2 bulan gitu. Kalau TB itu turun pelan-pelan. Batuknya sama ya. Keringat malam itu dirasakan oleh TB bukan kanker paru ya. Keringat malam ya, bukan keringat dingin ya. Gerges-gerges meriang-meriang itu TB. Nah, jadi sering diterapi sebagai TB. Sebenarnya sih oke-oke saja karena kita negara endemis. Pastikan diperiksa gen expertnya. Kalau nggak bisa keluar dahak, bisa saja tidak keluar dahak ya. Ya,
foto toraksnya. Terus kalau memang dia BTA-nya positif apa nama gen expertnya positif ya udah TB aman obati aja. Tapi kalau kamu ragu-ragu kok fotonya kayak TB kayak enggak ya. Terus juga diperiksa gen expertnya negatif itu harus dievaluasi ketat. 1 bulan harus dievaluasi benar, jangan kasihkan mantrinya. Karena kalau enggak dianggap TB terus, kita sering pasien di Muardi itu 30% pernah diterapi OAT dari fase 1. Eman kan, jadi mundur. Nah, ini TB paru yang khasnya. Terus jangan lupa tanya faktor risiko ya. Kalau ada faktor risikonya, terus sudah dapat terapi TB dengan baik, diminum minumnya 1 bulan belum baik, itu evaluasi benar. Jadi kalau pasien benar-benar TB, itu 1 bulan tuh mesti sudah enak, tinggal kita melanjutkan aja. Cuma memang jangan, oh karena dia alergi obat TB terus muntah terus mencret terus ya wajar lah ya kalau nggak enak. Tapi kalau klinis minum obatnya bagus, dosisnya sudah benar, dan dia punya faktor risiko, tapi kok tambah memburuk atau nggak ada perbaikan dalam sebulan, pantau benar, foto toraks ulang, cari penyebab. Apakah dia patuh nggak sih minum obatnya? Dosis obatnya udah benar belum? Adakah faktor komorbidnya? Siapa tahu dia ada DM. Kalau DM-nya nggak diobati nggak akan bagus tuh TB-nya. Atau dikontak dengan MDR nih. Cari ada MDR nggak? Kalau 1, 2, 3, 4-nya ini nggak ada, pikirkan bener nggak nih TB, jangan-jangan suatu keganasan ya. Khususnya kalau ada nyerinya, nyeri persisten. Kalau seperti itu kirim saja ke dokter spesialis paru, nanti akan dievaluasi untuk kemungkinan kanker parunya. Kalau ternyata 1 bulan saja sudah baik, ya udah benar TB tuh, pastikan aja teruskan. Nah, seperti ini pasien ini dianggap sebagai pasien dengan TB BTA negatif waktu itu. Ini dianggap TB karena seperti kavitas ya. Diterapi terus tapi klinisnya tambah memburuk sesek-sesek dalam 4,5 bulan nih jadi segini ya. Ini udah dihitung T-nya udah T4 ini kan, tadinya masih T2 paling banter itu gitu ya. Jadi eh, kalau dari UNS harus bisa mengobati TB dan harus bisa mengevaluasi ya. Ini pasien-pasien itu kalau untuk CA paru itu, karena kadang kita harus sudah jelaskan ke dia bahwa ini prognosisnya tidak bagus. Jangan ngapusi. Kalau pertemuannya sudah tenang, kita harus ngasih tahu dia supaya dia juga bisa menyiapkan diri. Karena pasien kanker paru itu eh, median overall survivalnya rendah. Jadi katakan tadinya pakai targeted terapi bagus, seneng. Pelan-pelan diomongin suatu ketika dia akan progres juga, akan begini. Jadi pasien itu bisa menerima sakitnya dengan baik, bisa tidak denial, bisa memaafkan orang lain, bisa minta maaf, hidupnya malah lebih tenang. Biasanya hasilnya jauh lebih baik ya. Jadi udah botak gini masih hasilnya harus masih semangat seperti itu. Ini mau akan meninggal, malamnya meninggal nih, ini hari terakhir. Masih bersemangat dia ngasih putri-putrinya. Seperti itu. Saya melanjutkan dengan sebentar. Yang screening ya. Hmm, 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 hmm. Screening. Sorry, sorry, sorry. Ini keluar dulu ya. Gimana sih caranya nih keluar dulu? Ditutup dulu ya. Mas, ini matikan, ini gantinya ditutup dulu ya. Di minimize saja dok. Di ah, di Minimize minimize juga. saja. Yang tadi yang kuliah onko. Eh, tadi yang apa ya? Langsung tak buka screening nggak bisa.
Ini nggak bisa kelihatan. Ya, saya ke situ, Dok. Udah kelihatan? Yang tata laksana kanker paru. Belum, Dok. Di share aja. Diklik Oh, share. oh Oh, share. Hilang deh. Yang tadi ini dimatikan dulu aja yang tadi ya. iya, stop share. Malah jadi cilik ya aku salah mencet. Hai, Mas, help, help, help. Siap, Dok. Sebentar. Oh, aku tadi belum mencet stop share-nya yang tadi kan. Terus saya share ulang aja gitu ya. Share ulang yang screening. Sudah bisa kelihatan? Harusnya udah ya. Sudah Kelihatan dokter. nggak? Oh, Bisa sudah. dokter. Oh, nggih, matur nuwun. Sudah maksud wah harus dipentok. Makasih. Oke ini dikit ya. Jadi tadi ya, tadi kalau target kita adalah menurunkan jumlah kasus baru dan mengurangi jumlah kematian tadi ya. Menurunkan jumlah kasus baru dengan program pencegahan, sedangkan eh, screening dan apa namanya dini, dini. Ya, oke. Ya, ini tadi sudah. Nah, ini screening dan deteksi dini. Screening itu masuknya di sini antara promotion dan progression. Ini sudah dalam pre-neoplastic cell. Kita lakukan screening. Kalau di sini sih emang nggak kelihatan ya. Pasien-pasien siapa yang kita screening? Pasien yang punya faktor risiko dan dia belum punya gejala. Kalau siapa yang kita lakukan deteksi dini, dia yang punya faktor risiko dan bergejala ringan. Kalau sudah sampai di malignan tumor ya bukan deteksi dini, sudah tata laksana terapi ya. Nah, di screening ini fungsinya untuk meningkatkan angka tahan hidup karena dia sudah dalam posisi di sini pre-neoplastic cell. Nah, jadi screening untuk siapa yang belum ada gejala dan ada faktor risiko. Untuk di Indonesia kita anggap faktor risiko di sini adalah dia yang umur 45 tahun ke atas dan perokok, baik aktif, pasif maupun bekas perokok. Yang disebut bekas perokok kurang dari 10 tahun, ya. Tapi kalau dia umurnya lebih dari 40 tahun dan ada riwayat kanker keluarga sudah boleh di screening ya. Jadi kalau ada riwayat kanker keluarga 40 tahun sudah boleh di screening. Lebih dari 40 tahun sudah boleh di screening. Kalau dia hanya perokok saja tanpa ada riwayat keluarga, mainnya mulai di 45 gitu ya. Dan belum ada gejala gitu. Nah, kalau deteksi dini, dia ada gejala ringan. Kok sering ampek sedikit ampek ya, kadang ampek, kadang enggak. Kok saya lari ampek. Nah, dan ada faktor risiko. Dia ampek-ampek sedikit sudah ada faktor risiko, udah langsung kita masukkan sebagai program deteksi dini. Umur di atas 40 tahun ini dulu dan ada faktor yang lain. Umur lebih 40 tahun, perokok, perokoknya bisa plus minus, riwayat kanker bisa plus minus, pajanan zat karsinogenik bisa plus minus. Ini berarti salah satu aja sudah bisa karena bisa plus minus ya. Dan umur lebih dari 40. Kalau umurnya 30 ya nggak usah dideteksi dini. Ya. Kalau faktor risikonya ini tadi ada salah satu plus lebih 40 tahun dan ada gejala ringan bisa masuk dalam program deteksi dini. Deteksi dini fungsinya di sini. Kalau sudah terdeteksi dini kita diagnosis. Nah, itu untuk screening itu mungkin kalau baca nanti di negara lain ya ada guideline-nya macam-macam. Kalau Medicare guideline itu dia yang dimasukkan dalam screening adalah current or former smoker yang dianggap quiet for
from smoke itu 15 tahun. Kalau kita 10 tahun kan yang disebut bekas rokoknya. Nah, umur antara 50 sampai 77. Kalau sudah 90 ya percuma di screening ya. 50 saya kalau screening itu kita bicara program massal. Kalau semua-semua di screening habis banyak pemerintah. Ternyata yang kecantol itu cuma yang tersaring cuma dikit kan percuma ya. Jadi 50 sampai 77 kalau dan atau yang disebut perokok itu punya 20 pack year smoking history. Nah, kalau yang USP STF recommendation itu dia pakai ini sama current or former smoker 15 tahun, umur antara 50 sampai 80 dan sama-sama nih pakai 20 pack year smoking history. Nah, kenapa Indonesia pakai lebih rendah 40 dan 45? Karena di kita kenyataannya itu umur yang sakit kanker di kita tuh lebih rendah. Umur 50 tuh banyak. Orang sana di atas 60 rata-rata. Jadi kalau rata-rata di atas 60 dia ambil 10 tahun sebelumnya screeningnya. Main di 50. Kalau kita 50, 55 kebanyakan pensiun itu ketahuan gitu. Sehingga diundurin 10 tahun. Jadi di kita 40 yang ada risiko dan 40 tahun yang ada riwayat kanker keluarga, 45 tahun yang tidak ada riwayat kanker keluarga. Seperti itu ya. Nah, jadi ini yang program ya. Program kita usia 45 sampai 71 tahun. Ini yang masuk program. Tadi sih boleh-boleh saja. Ini yang masuk program masuk BPJS. Nanti kalau di Puskes fase satu kalau memasukkan ini sudah masuk BPJS. Orang sehat tidak ada gejala 45 sampai 71 tahun, perokok aktif atau bekas perokok 15 tahun masih riwayat kanker paru dalam keluarga. Ini rekomendasi dari ini yang BPJS ya kan BPJS itu ada aturannya tersendiri di BPJS yang maunya ini yang masuk BPJS. Nah, ini kalau sudah ini lakukan LDCT, low dose computed tomography toraks ya. Lakukan LDCT. Jadi makanya terbatas tertentu karena kalau program semua orang diperiksa LDCT nanti bangkrut. Nah, low dose computed tomography dibaca hasilnya ya. Tadi eh, ini ya. Jadi 4571 bekas perokok 15 tahun, perokok aktif, perokok pasif. Nah, kalau menemukan ini kirim ke dokter spesialis paru lakukan LDCT. Ada tiga kemungkinannya dari LDCT. Hasilnya normal, oke ya sudah hasil normal, screening aja, ulang aja tahun depan 1 tahun lagi. Kalau hasilnya tidak normal, tapi bukan nodul, bukan massa, ternyata PPOK, TB, ya obati sesuai sakitnya. Kalau tidak normal, tapi kita curiga suatu nodul atau massa, tata laksana ke dokter spesialis paru, konsultan onkologi atau dokter velo onkologi. Nah, kalau di BPJS ini dibuatkan skor untuk melihat seberapa besar sih risikonya. Risikonya tadi masuk ringan, sedang atau berat. Ini ada skornya. Nanti bisa dibaca. Ada jenis kelamin laki perempuan. Laki itu skor 3, perempuan 1 gitu ya. Umur masukkan skornya dihitung. Lebih dari 65 skor 3, kurang 45 skor 1. Dihitung kalau jumlahnya itu kurang dari 11 itu risiko ringan. Risiko sedang 12 sampai 16, risiko berat 17 sampai 29. Nah, kalau belum ada gejalanya, itu tadi namanya screening. Kalau sudah ada gejalanya, namanya deteksi dini programnya. Nah, ini tadi dihitung, setelah dihitung, kita masukkan seperti ini. Kalau dia faktor risikonya ringan, kurang dari 11, lakukan foto toraks biasa saja, pengiritan. Foto toraks biasa
hasilnya kalau normal screening lagi 1 tahun. Kalau tidak normalnya apa? Kalau bisa ngobati, oh TB obati aja. Kalau nggak normal juga meragukan, rujuk aja ke dokter spesialis paru. Nanti dokter spesialis paru yang akan melakukan LDCT. Nah, kalau dokter parunya juga meragukan, lakukan LDCT. Terus, jadi kalau dari foto toraks itu normal, saya ulang ya, normal 1 tahun diberikan diulang lagi 1 tahun. Kalau foto toraksnya tidak normal, dilihat tidak normalnya apa. Kalau meragukan, kalau tidak normalnya jelas TB ya udah obati aja TB. Kalau tidak normalnya lakukan rujuk ke dokter spesialis paru, lakukan LDCT oleh dokter spesialis paru. Nanti di situ kelihatan, oh bener TB nih misalnya. Oke, penyakit lain obati sesuai obatnya. Kalau ternyata nodul atau masa paru, obati sebagai masa paru. Kalau risiko sedang atau berat, langsung dilakukan LDCT. Kalau yang sedang, rujuk ke spesialis paru onko atau velo onko langsung LDCT. Tapi kalau yang risikonya berat, dicek sama dokter konsultan onkologi. Pastikan berisiko berat dan nanti dari LDCT ada apa namanya sesuatu ya sudah langsung aja programnya diagnosis kanker paru langsung mau CT scan biasa boleh apa pokoknya kalau risiko berat nanti tergantung dokter konsultan onkologinya yang memeriksa kalau risiko sedang pikirkan tadi ya LDCT kalau risiko ringan foto toraks dulu. Udah gampang. Kalau risiko berat kirim saja. Nanti konsultan onko yang memikirkan. Udah, itu saja. Terima kasih. Pas 11.30 ada yang mau bertanya? Ini bisa di ini atau saya harus ngirim ngirim PowerPoint-nya kemana? Biar ada share mungkin dok. Oke, nanti sama ini ya WA-nya ke siapa gitu kan Boleh di ya. share ya dok. Yang yang ini aja yang ini tadi screening sama yang kuliah onko. Screening tata letak. Yang Screening. tata laksana screening Ya. PDP itu judul itunya mulainya tata laksana kanker paru. Sebenarnya ini tadi mau tak gabung tapi saya nggak sempet masuk. Kan screening termasuk di onkologi juga, tapi ini mau saya masukkan masuknya belum belum gandeng gitu jadi sendiri-sendiri. Nggak Ya, apa-apa siap siap. sendiri-sendiri aja, ha. Berarti Sendiri-sendiri dua aja. mata kuliah ya dok. Oke, oke. Ya, Oke. tumor mediastinumnya udah tak gandeng di kuliah onkologi. Oh, tapi dokter Anas setelah diedit. Kenapa? Udah pokoknya ini aja. Yang tumor mediastinumnya ini nggak usah, udah tak gabung sama yang Ya, mm, siap dokter. ya. Makasih. Oke. Sudah ya, Siap dokter, cukup ya. makasih Ada dokter. pertanyaan? Susah ya? Bisa bisa semua bisa buka atau semua bisa ngomong apa enggak? Tertentu ya. Yuk. Halo? Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dibaca-baca lagi aja. Udah gampang. Kalau onko mesti lulus semua. Pertanyaannya gampang. Gitu ya. Ingat aja kalau nanti udah kerja, kalau nangani TB, BTA-nya negatif, gen expertnya negatif, hati-hati ternyata sekarang banyak sekali kanker paru kasusnya ya dan kebanyakan dianggap TB dalam. Maaf dokter. Halo? Sudah cukup? Terima kasih ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Makasih ya warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dewi ada beberapa yang belum absen ya. Perfect, anu, masih di OCW. Terutama kelompok berapa tadi yang banyak tadi? Kelompok 2314 itu ada 5 orang yang belum absen di OCW. Terima Memang nggak kasih. datang kali. Ya, saya
Rana. Oke, makasih Mas Arif.